Morning People, jaringan internet sepertinya sekarang sudah jadi hal yang sangat penting. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau jaringan internet memiliki jalurnya di bawah laut? Pasti kamu tidak menyangkanya, bukan? Karena biasanya kita sering melihat kabel-kabel jaringan di daratan yang terlihat oleh mata. Kabel bawah laut ini sudah dilengkapi dengan fiber optik yang berfungsi untuk membawa data digital, mulai dari email, lagu yang sedang diunduh, video YouTube yang sedang ditonton, dan sebagainya. Kabel ini juga memiliki bentuk selebar selang untuk menyiram tanaman, dan memiliki filamen yang membawa sinyal cahaya pada kabel, yang diameternya bisa seukuran rambut manusia. Menurut data dari telegeografi, ada sekitar 406 kabel bawah tanah yang melintas di seluruh penjuru dunia dengan panjang sekitar 1,2 juta kilometer. Salah satunya adalah kabel Jasuka, yakni singkatan dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, milik perusahaan BUMN Indonesia yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Kabel laut Jasuka ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan internet di 16 kota Indonesia yang ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ada juga bandar bukti tinggi yang berada di Malaysia. Tapi beberapa waktu lalu, Jasuka yang diklaim menjadi kabel laut terpanjang di dunia ini mengalami gangguan yang menyebabkan jaringan internet terkendala dan membuat banyak keluhan dari masyarakat. Sumber gangguan pun telah diketahui, yang berasal dari titik sekitar 1,5 km lepas pantai Batam, tepatnya di kedalaman 20 meter bawah permukaan laut. Dengan diketahuinya titik gangguan ini, pihak perusahaan segera mempersiapkan upaya perbaikan. Dan saat ini pun fungsi kabel laut Jasuka telah berangsur membaik, yang membuat jaringan internet kembali bekerja. Masih informasi dari Indonesia nih Morning People. Ada kapal-kapal nelayan yang disulap jadi furniture di Rusia. Siapa sangka jika kapal-kapal khas nelayan Nusantara ini malah dilirik startup asal negara beruang itu. Mereka membeli kapal-kapal nelayan tua dari Jawa dan Bali untuk kemudian dimodifikasi sebagai furniture yang banyak dipakai oleh kafe-kafe di Rusia. Material dari kapal nelayan ini terbuat dari kayu jati dan mahogani yang memang dinilai sebagai material langka dan memiliki durabilitas atau daya tahan yang panjang. Lukisan-lukisan dari nelayan yang berada di kapal pun jadi keunikan tersendiri yang bernilai di mata para pembeli asal Rusia itu. Selamat pagi, Haifa my queen. Selamat pagi Lutfi, morning people di rumah. Ya. Ketemu lagi bersama saya Haifa. Saya Lutfi Agizal, tentunya di mana Haifa? Morning update. Ada apa di hari ini? Morning update. Ya Lutfi, semoga semua selalu mendapatkan kabar baik ya morning people. Sama kayak kita di sini nih punya kabar baik. Wah, ada apa itu kabar baiknya? Kabar baik kalau kita semua yang di sini selalu mematuhi protokol kesehatan, Yap. swab secara berkala. Jadi kita tahu pasti orang-orang di sini tuh aman dari COVID-19. Yaps, betul sekali. Pemirsa di rumah, Morning People yang ada di rumah yang sedang nonton, jangan lupa juga buat vaksin ya, supaya kita bisa menurunkan angka COVID dan meningkatkan heart rate, immunity dalam tubuh kita. Yes, setuju. Yaps. Setuju harus aktif terus ya, Vi ya. Betul sekali. By the way, Vi, Yap. kamu kan sering pacaran ya, kayak Yap. udah 150 kali ya kamu pacaran? 152. Oh, 152. Yap. Dua lagi? Belum ketemu. Oke, kalau gitu kamu udah ahli dong ngerayain anniversary ya kan? Bukan masalah ahli, sudah khatam. Oke, sudah hatam. Yap. Biasanya kalau anniversary kamu tuh suka ngasih apa? Kalau aku ya, biasa. Mobil, bulan pertama. Mm-mm. Bulan kedua, motor. Mm-mm. Bulan ketiga, jantung. Oke, Bulan keempat, ginjal. oke. Bulan keempat, batu empedu. Semuanya dijual. Dijual karena nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa. Ngutang semua? Utang semuanya habis. Tapi kamu nggak ada apa-apanya sama Pak Menteri kita yang paling gaul, Pak Erick Thohir, Wow. yang katanya ngasih kado spesial banget buat sang istri. Wait Haifa, aku penasaran. Kalau seorang menteri Iya, itu ngasih hadiah anniversary-nya istri, apa ya? penasaran kan? Penasaran. Aku juga penasaran, tapi sebelum itu ada juga tayangan menarik lain yang nggak kalah seru. Ada itu? Ustadz diserang dan 2 ular nari di hutan. Wow. Nah, Morning People penasaran? Kita lihat aja informasinya. Ular nari di hutan. Ularnya nari-nari gitu.
Baru saja viral di media sosial, Ustadz Abu Sahih Caniago diserang oleh orang tak dikenal saat melakukan ceramah di Masjid Baitul Syakur Batu Ampar, Batam. Tampak sang ustadz sedang berceramah di depan kerumunan ibu-ibu. Dan tiba-tiba saja seorang pria tak dikenal menghampiri dan menyerang sang ustadz. Lantas saja jemaah ibu-ibu tersebut langsung berlari dan menghajar pria yang diduga ODGJ. Nah, kalau video yang satu ini terbilang cukup unik Morning People. Bagaimana tidak? Dalam video singkat tersebut, terlihat dua ular sedang meliuk-liukan tubuhnya, seolah-olah sedang menari dengan lincahnya. Nggak cuma itu aja loh, kedua ular itu bahkan seakan mengikuti irama lagu dalam video tersebut. Selain itu, pasangan ular ini terlihat sesekali melilitkan tubuhnya satu sama lain. Tahu nggak sih Morning People, kalau ternyata kedua ular tersebut sedang kawin? Ada saja kisah romantis dan unik dari Menteri BUMN satu ini. Dalam unggahan Instagramnya yang bertuliskan kisah romantis dengan sang istri, Erick Thohir terlihat memberikan kejutan dan kado yang istimewa untuk sang istri. Tetapi bukannya membelikan barang-barang mewah, Erick Thohir justru memberikan kado yang tak biasa untuk sang istri saat merayakan ulang tahun pernikahan ke-23. Ia memberikan seekor kambing putih yang diberi nama Ambiar. Sang istri pun terlihat terkejut dan senang saat diberi hadiah yang tak biasa itu. Wah, kira-kira kenapa ya sang menteri justru memberikan kado berupa kambing? Jadi penasaran ya Morning People? Bapak, Pak, waduh harus disembur nih kayaknya. Aduh. Kenapa Pak? Aduh. Kenapa Pak? Udah. Jangan paksa gue buat goyang lagi ya. Ada apa? Emang ya, gue udah umur mau kepala 3 nih ya. Goyang dikit udah gitu ya, Pak. Gitu, itu memang umur sama lu jarang olahraga kali ya, faktor Vi ya. umur. Kalah sama ular yang tadi lebih jogetnya lebih ahli gitu dibanding lu. Sumpah lo nih ngap-ngapat lo Eva. Makanya kalau mau olahraga itu harus sarapan dulu tahu. juga Tapi sih. ngomong-ngomong soal makanan dan sarapan ya, Ya. kalau lo nongkrong sama temen-temen gitu, biasanya makan apa? Kalau aku ya, karena aku ya semi sultan gitu, anak jaksel dikit, gue biasa nachos, pizza, fettuccine, caviar, wagyu A1, dan daging Kobe. Oke, biasa makan jengkol pete juga kan, gaya-gayaan aja ya Morning People dia tuh. Tapi ngomong-ngomong soal pizza, kamu tahu nggak sih kalau udah ada robot yang katanya bisa bikin pizza di kota Paris? Wadaw, Enak kan? Pengen tahu nggak? robot bisa bikin pizza. Iya, pengen tahu kan informasinya? Coba dong lihat. Informasinya. Oh iya. Morning People, saat ini harus diakui bahwa banyak teknologi semakin maju yang diimbangi dengan berbagai inovasi baru. Salah satu teknologi yang semakin maju adalah penggunaan robot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang sempat viral ada robot pembuat pizza di kota Paris loh Morning People. Ini dia informasinya untuk Anda. Dalam tayangan, tampak robot melakukan seluruh proses, dari meratakan, membentuk adonan pizza, meletakkan saus tomat, hingga memasukkannya dan mengeluarkan pizza dari alat panggang. Jika dihitung, durasi menyiapkan pizza oleh robot ini sekitar 45 detik. Tapi belum dengan waktu memanggangnya ya Morning People. Untuk alat panggangnya sendiri dapat menangani sekitar 6 pizza sekaligus. Wow, keren sekali ya robot ini. Sangat memudahkan manusia. Berikutnya yang paling ditunggu-tunggu adalah pizza matang Morning People. Robot akan mengeluarkan pizza dari alat panggang, kemudian mengirisnya, lalu memasukkannya ke dalam kotak. Dan terakhir akan memindahkan kotak pizza ke tempat pelanggan akan mengambil pesanannya. Jika Morning People mendapatkan kesempatan berlibur ke kota Paris, wajib berkunjung ke sini ya. Karena harganya juga sangat ramah kantong, yaitu sekitar 7-14 euro atau 120-240 ribu rupiah satu loyangnya. Jadi lapar deh membayangkan pizza di pagi hari ini. Yummy! Morning People, itulah informasi mengenai robot pizza yang wajib kalian tahu. What? Ada robot buat pizza? Iya. Udah bisa. Bisa. Berarti jangan-jangan bisa ada robot buat anak. Hah? Anak ayam.
Anak ayam. Gimana? Telur digoreng dengan robot. Kan telur anaknya ayam. Oke. Bener ya? Mungkin gak sih? Telur apa ayam nih? Ah, Jadi bingung ya morning people. telur atau ayam? Jadi Aku bingung. Ya udahlah, nanti aku cari tahu dulu. Morning people jangan kemana-mana karena kita masih banyak up to date mengenai berita-berita hari ini. Dan masih menarik juga ya berita-berita selanjutnya. Betul sekali, makanya tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Morning people yang lagi santai di pagi hari sambil menikmati teh hangat. Kurang nikmat jika tidak sambil menonton berita update. Nah, Morning Update punya 3 berita yang wajib kalian tonton. Pertama, berita dari perumahan Taman Permata Buana Kembangan, Jakarta Barat. Salah satu warga perumahan Taman Permata Buana Kembangan Jakbar diduga diintimidasi sejumlah security karena tidak mau memberikan sejumlah uang. Peristiwa bermula ketika salah satu warga mengirimkan barang berupa tanaman. Tiba-tiba 20 satpam mendatanginya dan melarang menurunkan tanaman ke rumah warga tersebut. Dan mobil yang mengangkut tanaman tersebut diambil alih satpam. Hal tersebut dilakukan diduga karena warga tidak memberikan uang keamanan. Informasi kedua dari Tanjung Balai Karimun. Dalam video ini, tampak sebuah speedboat menghampiri kapal untuk mengangkut beberapa orang. Nah, ternyata di balik kejadian ini ada hal menggelikan loh pemirsa. Bermula ketika seorang ibu mengantar keluarganya naik kapal di pelabuhan. Si ibu ikut naik kapal dan tanpa sadar kapalnya sudah jalan. Alhasil si ibu dan anaknya dijemput menggunakan speedboat. Hal menegangkan adalah ketika pindah dari kapal menuju speedboat. Wah, jika tidak hati-hati bisa saja terpeleset. Wih, ngeri ya. Kukunya kelihatan, astaga. Berikutnya video menegangkan pemirsa. Seorang pemotor dibacok usai mengantar anaknya sekolah. Peristiwa ini terjadi di Palembang. Usai melakukan aksi, pelaku yang tidak beradab ini langsung melarikan diri. Sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat ini polisi tengah menyelidiki kasus. Diduga aksi pembacokan karena dendam lama. Korban dan pelaku juga saling kenal. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran kepada pelaku pembacokan. Morning People, itulah berita terbaru yang sudah Morning Update rangkum untuk kalian di rumah. Masih di Morning Update, ada apa di hari ini? Nah, Morning People, pernah nggak sih kalian ngerasa uang nabung di tabungan nggak pernah nambah-nambah, malah berkurang buat biaya administrasi? Ya kan? Sama kayak aku dulu. Nah, mau coba investasi tapi takut kalau ternyata bodong. Apalagi sekarang banyak banget ya kasus arisan bodong tuh yang bisa merugikan dari mulai puluhan juta sampai dengan miliar rupiah. Wah, jangan ya, tapi tenang. Aku kasih tahu solusinya. Untuk yang namanya investasi, ini aku punya solusinya adalah Peluang ID. Nah, Peluang ID ini adalah satu investasi beragam investasi yang ada di dalamnya. Kok bisa? Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa menyediakan beragam instrumen dari mulai aset cryptocurrency, reksadana, emas, digital mikro, MX, sampai dengan future, sehingga memudahkan kalian untuk memilih beragam investasi dalam satu aplikasi yang lengkap banget, ya kan? Jadi nggak butuh lagi tuh aplikasi dari luar negeri yang sono-sono atau aplikasi yang lain. Cukup pakai Peluang ID. Nih fiturnya nih, ada Bitcoin, ada reksadana dan yang lain-lain. Nah, aplikasi investasi multi aset ini juga menggandeng brand ambasador yang keren banget loh. Ada Chelsea Islan dan ada kembaran aku, Hamis Daud. Pagi-pagi aku udah halu dengan kembaran aku. Nah, buat kalian yang masih penasaran, aku tayangin nih Peluang ID dari mereka untuk kalian semuanya. Seperti apa sih Peluang ID itu? Ini dia. Nih. Ini yang satu. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi. Biar nggak bingung kayak gini. Saya kamu tenang.
Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi buat Salah. Investasi sekarang di aplikasi Peluang. Satu aplikasi, beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi, beragam investasi. Dengan ribet kayak gini. Ada ini. Aduh, banyak banget riba. Belum tahu kalau investasi beragam aset bisa pakai satu aplikasi. Kamu hanya perlu 3 klik untuk bisa investasi berbagai aset dengan aman dan terpercaya. Cocok buat kamu yang baru mulai investasi. Download Peluangmu sekarang. Gimana Morning People? Semakin mudah ya buat investasi. Kamu sebagai investor juga bisa loh fleksibel dalam melakukan pembelian dan penjualan kapanpun dimanapun. Seperti aku nih lagi syuting, aku bisa jual dan beli melalui Peluang. Nah, apalagi yang kalian harus ragukan, langsung aja download di App Store ataupun di Play Store sekarang juga. Dan registrasinya bisa pakai kode referral code iNews untuk mendapatkan bonus sampai dengan 1 juta rupiah. Minimal transaksinya cukup 1 juta rupiah loh. Wow. Tapi buat kalian yang belum tahu caranya menggunakan nih, aku punya tayangan buat kalian semuanya. Cekidot, ini dia caranya buat pakai Peluang. Sekarang investasi sudah mudah banget. Di Peluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Peluang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di OJK dan Bapepti. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang. Satu aplikasi beragam investasi. Kamu bisa investasi lengkap, aman, dan praktis. Cuma dengan 3 klik, kamu bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Aman dan terpercaya, karena Peluang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di OJK dan Bapepti. Di Peluang, kamu juga bisa berpotensi untuk untung lebih. Karena di Peluang, biayanya rendah. Cocok buat kamu yang mau nabung dan mulai berinvestasi untuk masa depan. Yuk download Peluangmu sekarang. Nah, Morning People, gampang banget kan caranya. Kalau aku sih sudah download, masa kamu enggak? Nah, untuk downloadnya praktis. Cukup buka App Store kalian atau Google Play kalian dan gunakan referral code-nya iNews untuk dapetin bonus hingga 1 juta rupiah dengan minimal transaksinya cukup 1 juta rupiah. Peluang satu aplikasi untuk semua investasi. Peluang. Nah, bicara mengenai limbah durian yang bakterinya bisa jadi perbanyak permisal loh. Kita bisa lihat loh informasinya mengenai apa sih durian itu dan bagaimana informasi selengkapnya. Kita lihat selanjutnya.
Nah, salah satu fakta paling menarik dari buah durian yaitu dapat memberikan kehangatan pada tubuh dan mengurangi kelelahan. Hal itu karena kandungan sulfida pada buah durian dipercaya dapat memberikan efek panas dalam tubuh manusia setelah dikonsumsi, sehingga bisa memberikan kehangatan pada tubuh, terutama saat suhu udara sedang dingin. Kandungan mineral yang tinggi pada durian yaitu kalium juga mampu mengurangi kelelahan. Morning people pasti juga penasaran kan? Dari mana aroma khas durian ini? Mengutip dari Journal of Agricultural and Food Chemistry, bau khas durian ternyata berasal dari 44 senyawa yang terkandung di dalamnya. Senyawa aktif tersebut berkontribusi menimbulkan bau, mulai dari seperti karamel, telur busuk, buah, sup, belerang, madu, bawang putih panggang, hingga kotoran. Jadi udah nggak heran kan kalau beberapa transportasi atau bahkan hotel melarang tamunya untuk membawa durian ke kamar. Nah, itulah beberapa fakta unik mengenai buah durian. Semoga bermanfaat ya morning people. Haifa, kamu ngapain sih zumba-zumba kayak gitu? Aku lagi nari zumba gitu loh, kayak zumba. Emang nggak boleh aku nari zumba? Iya, tapi mana ada zumba begitu-begitu. Zumba tuh yang enak dilihat gitu loh. Ya, zumba. Ya kayak aku kan udah jarang gitu zumba, jadi badannya kayak kaku gitu. Kaku gitu loh, Vi. Aduh, Haifa, kamu udah mulai ngaco. Haifa, aku punya orang yang bisa ngajarin kamu zumba yang bener biar nggak gini kayak cacing, tau gak sih? Aku nih zumba. Aku ajarin mau nggak? Mau, Ya, siapa? aku panggil nih kakaknya. Kakak Angela nih. Hai, Kak Kak Angela. Oh, zumba bener kan gini, Kak? Sebenarnya boleh sih, masih bisa. Emang gitu ya? Karena Zumba sebenarnya bebas, yang penting kita bergerak. Sebentar. Aku juga punya pertanyaan. Punya penasaran. Punya pertanyaan tentang Zumba. Kalau Zumba tuh menghabiskan berapa kalori? Jangan dijawab dulu. Karena ada yang mau lewat nih yang satu ini. Tetap di Morning Update ya. Ada apa di hari ini? Morning update. Morning people, apa jadinya ya kalau ada orang yang masih bisa hidup dengan jantung buatan? Tapi bukan jantung buatan yang ditanam di dalam tubuh lo morning people, melainkan dibawa di dalam tas ransel. Ini dia Selwa Hussein, perempuan yang selalu membawa jantungnya di dalam tas ransel. Seorang ibu 2 anak asal Inggris ini mungkin menjadi satu-satunya manusia yang membawa jantungnya di dalam tas ransel kemanapun dia pergi. Kisahnya dimulai ketika pada Juni 2017, Selwa merasa selalu sangat terengah-engah dalam melakukan aktivitas harian biasa. Setelah diperiksa dokter keluarganya di Clay Hall, Essex, Inggris, barulah diketahui Selwa memiliki masalah jantung yang sangat parah. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit Hirfield 4 hari kemudian, saat petugas medis berjuang menyelamatkan hidupnya. Parahnya lagi, pompa jantung yang ditanamkan di tubuhnya itu tidak membuatnya lebih baik. Saat itulah suaminya setuju agar Selwa mendapatkan jantung buatan manusia. Akhirnya ahli bedah mengangkat jantung alaminya yang sakit dan menggantinya dengan implan buatan serta unit khusus yang harus selalu dibawa di punggungnya menggunakan ransel. Alhasil Selwa pun selalu membawa 2 unit jantung buatan yang selalu dalam keadaan siaga di ransel lain untuk berjaga-jaga jika yang pertama gagal. Jantung buatan itu akan mendistribusikan darah ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan 138 denyut per menit yang ritmenya menyebabkan dada Selwa bergetar. Sementara motor di ranselnya terus-menerus memompa dan menghasilkan suara mendesing. 2 selang plastik besar yang terhubung ke ransel memasuki tubuhnya melalui perutnya dan naik ke dadanya. Mereka kemudian mengisi 2 balon di dalam rongga dadanya dengan udara yang bekerja seperti bilik jantung nyata untuk mendorong darah ke seluruh tubuhnya. Nah morning people, tahu nggak kalau jantung buatan yang digunakan Selwa ini seharga 86.000 pound sterling atau setara 1,7 miliar rupiah loh, dan dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat. Bahkan waktu pemasangannya pun di tubuh Selwa membutuhkan waktu selama 6 jam. Wow, Haifa, Vi, ada ngeri jantung portable. Iya, makanya kita nih Morning People yang memang punya jantung yang masih sehat memang harus menjaga ya, Betul Vi ya. Ya salah satunya mungkin dengan olahraga, bener nggak Mbak Betul Indra? banget.
Iya bisa dengan Zumba juga ya. Betul banget. Ngomong-ngomong tentang Zumba tadi kan kata Lutfi gerakan aku salah Ya. nih. Emang gerakan Zumba yang benar gimana sih? Ini. Kita praktekin. Murid aku. Waktu di Coach. China. Oh kamu coachnya? Iyalah. Aku ragu deh kayaknya. Buktiin Mbak, ayo Mbak. Kita buktiin aja. Zumba bareng-bareng ya. Oke, kita langsung coba aja. Musik. Yuk. Step. Jalan. Oh. Morning update. Masih. Lebih semangat. Lagi. Morning update. Morning update. Iya. Morning update. Ready ganti gerakan. Step. Oke. Balik lagi. Step. Balik lagi. Step single. Kita ulang kanan. Ditabuk. Tabuk. Step kanan. Kiri. Lagi tabuk. Tabuk. Step. Right. Step. Masih lagi. Hey. Step. Salah. Oh, nafas. Kita nanti mau belajar salsa. Di Zumba ada yang namanya salsa. Oke, Step salsa. kanan kiri. Kanan. Kiri. Stop, Kanan. stop. Kiri. Emang salsa itu nyapein ya. Nyapein banget salsa. Salsa ya. Salsa. 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 Aduh capek, Vi gimana Vi? Capek banget. Aku Aduh. udah pensiun. Iya. Makanya aku datengin murid aku yang sudah pintar. Aduh, capek banget ya Mbak ya. Ini mungkin kita pemula ya. Kalau Zumba langsung capek banget nih. Tapi mungkin untuk morning people di rumah juga pengen tahu tentang Zumba nih seperti apa. Aku juga penasaran. Masih capek. Tadi kan aku punya pertanyaan. Ya. Zumba kayak tadi itu ngabisin berapa kalori sih? Biasanya satu sesi Zumba itu kan 45 sampai 60 menit. Wow. Itu tergantung intensitasnya. Kalau semangat loncat-loncat itu bisa 500 kalori. Wow, 500 kalori. dengan cuma-cuma gratis. 45 sampai 60 menit ya? Iya. Yaps. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan dari segala usia. Betul. Jadi yang penting kita tahu kondisi kita. Jadi kalau tadi nggak mau loncat-loncat nggak apa-apa, nggak mau muter-muter nggak apa-apa gitu. Oke, Oh, Mbak, gitu. aku punya pertanyaan. Misalnya kita mau target kalorinya membakar 1000 kalori. Berarti kita harus melakukan gerakan selama berapa menit? Kalau misalnya mau 1000 bisa 2 jam Zumba, tapi biasanya olahraga terlalu lama nggak efektif jadinya. Oh gitu? Jadi Berarti? mungkin intensitas gerakannya dalam waktu 60 menit itu ditambah, loncatnya yang tinggi, Oh. geraknya yang range-nya lebar. Oh, jadi cycle training ya? Habis sini Ya, tanpa bisa, berhenti ya? bisa jadi dimodifikasi sendiri. Oh, Oke. gitu. Kan namanya kita olahraga atau menurunkan berat badan ini nggak cuma tentang olahraganya ya. Betul. Kalau kita Zumba ada nggak sih pantangannya? Misalnya makan apa yang nggak boleh gitu ada? Sebenarnya kalau untuk menurunkan berat badan udah pasti kita harus membatasi kalori. Terus Oke. kemudian kita harus makan makanan yang sehat, yang Oke. sering dibilang clean eating. Oke, Ya. clean Ya, eating Mbak, aku ya. mau tanya nih, kita kan habis Zumba, boleh nggak sih aku langsung minum teh? Boleh, boleh. 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 Itu berarti mitos ya, nggak boleh ya? Oh, Boleh soalnya kok, aku boleh. pernah kasih tahu jangan minum teh, minumnya air putih. Sebenarnya air putih lebih netral, tapi Oh, kalau gitu. misalnya kita merasa tubuh kita membutuhkan nggak apa-apa kok. Oke. Dan umur-umur yang kayak Lutfi gini nih yang udah 60 tahun masih Ah, boleh mohon Zumba. maaf. Boleh, jadi Zumba itu ada banyak. Oke. Dari Zumba Kids Oke. sampai Zumba Gold. Kalau yang untuk umur 60 tahun ke atas namanya Zumba Gold. Ada lagi yang di kolam renang namanya Zumba Aqua. Ya. Jadi jenis-jenis Zumba ada banyak. Oke, aku baru tahu Zumba ini ternyata beraneka ragam dan semua itu disesuaikan dengan kebutuhan, Kondisi dan kebutuhan. Jadi berbeda nggak sih kalau misalnya laki-laki nih Zumbanya kayak apa, Nah, perempuan kayak apakah apa? aku harus yang wah atau yang Udah. Oke. Itu gitu? Itu sebenarnya bebas, itu benar-benar bebas. bebas? Kebebasan Zumba itu benar-benar tentang kebebasan bergerak dan kebebasan berekspresi. Oh, jadi kayak semacam freestyle of dancing Bener, ya? kalau misalnya kamu merasa ini instrukturnya susah banget, instrukturnya gerakannya susah banget, kamu mau bikin di peringan, gerakannya di modifikasi sendiri juga nggak apa-apa. Oke. Dan nggak ada salah, nggak ada benar. Salah satu olahraga yang bisa banget morning people coba di rumah ya karena Bener banget. tergolong aman ya kalau gitu. Dan tergolong murah, Oke, tanpa modal, cuman dengerin musik. Betul, jadi di rumah sendiri juga bisa kan? Iya. Nah ini tergolong olahraga yang membentuk otot atau justru olahraga yang lebih mengutamakan kardio, membakar lemak? Kalau Zumba itu sebenarnya
mostly burner. cardio. Oh, Cardio. fat Tapi burner. kalau misalnya kita mau membentuk otot, kita bisa tambahin sendiri gerakan kayak squat, yang gerakan-gerakan conditioning di dalam Zumba itu sendiri. Oke, nih morning people jadi bukan hanya tentang dance, tapi juga kita bisa tambahkan kayak squat gitu ya Betul. untuk membentuk otot-otot paha Betul gitu sekali. ya Mbak ya. Mbak, apakah perlu saat kita zoom sambil bawa galon gitu, beban berat apa gitu, perlu nggak? Kalau mau sebenarnya nggak apa-apa sih. Soalnya aku udah bawa beban hidup aku di berat. Betul, biasanya kayak gitu, jadi udah nggak perlu galon. Oh, kan? nggak perlu galon Udah ya? nggak perlu galon. Oh, jadi murah ya Iya, sebenarnya. Satu pertanyaan terakhir untuk morning people di rumah, tipsnya kalau mau efektif Zumba di rumah kayak berapa lama dan apa aja gerakan harus digunakan gitu. Sebenarnya sekarang udah banyak banget video-video Zumba yang kita bisa lihat di internet. Dan biasanya Zumba itu 45 sampai 60 menit. Jadi kalau misalnya mau gerak sendiri juga nggak apa-apa, ikutin videonya. Tapi kalau udah terlalu lelah, biasanya kita yang paling tahu kondisi badan kita sendiri kan. Oke. Haifa, gimana? Kamu sudah ngerti kan tentang Zumba? Jadi Zumba itu bukan gerakan cacing gitu. Zumba itu ada seninya. Oke. Ada power, Oke, wah, ada oke. endurance, Bener. ada speed. Bener banget. Iya kan? Oke. Udah mantep nih Lutfi, kayaknya udah cocok jadi coach Zumba ya. Dari tadi kita ngomongin olahraga, terus masalah kesehatan, terus nah. Yaps. Tapi kalau ngomongin masalah kesehatan itu identik dengan anjuran konsumsi makanan sehat seperti buah. Tapi aku punya fakta menarik nih buat morning people di rumah soal pepaya, Vi. Wow, pepaya. Pepaya itu adalah buah yang aku makan setiap paginya supaya melancarkan perut aku. Iya, dan berarti dia punya banyak manfaat ya morning Yaps. people. Penasaran kan manfaat pepaya seperti apa? Yaps. Kita lihat tayangannya untuk kamu. Berwarna orange, memiliki biji hitam yang banyak, dan juga berkulit hijau. Jadi ciri-ciri dari buah pepaya yang bisa kita lihat. Buah ini juga seringkali jadi solusi untuk sembelit karena mengandung enzim papain. Kandungannya pun akan semakin tinggi ketika buah pepaya sudah matang. Ternyata, tidak hanya untuk mengatasi sembelit saja loh, buah pepaya juga memiliki manfaat lainnya yang masih jarang orang ketahui, terutama pada bagian getahnya. Kira-kira apa saja ya manfaatnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng di Morning Update. Luka bakar. Buah yang memiliki daging empuk ini ternyata bisa loh buat mengobati luka bakar yang kamu alami. Salah satunya dengan memanfaatkan getah pepaya. Pertama-tama, kamu bisa mengobati luka bakar dengan membiarkannya dingin terlebih dulu. Kemudian, siram bagian luka dengan air mengalir sekitar 30 menit. Setelah bersih, baru oleskan secara perlahan getah pepaya pada bagian luka bakar. Mending sakit gigi daripada sakit hati. Udah tahu dong morning people, bagaimana rasanya kalau sedang sakit gigi? Mood jadi rusak dan makan juga tak nyaman. Nah, untuk solusinya, kamu bisa memanfaatkan kembali getah dari pepaya. Caranya juga cukup mudah. Kamu hanya tinggal mengoleskan getah pepaya pada gigi yang terasa sakit. Jerawat. Permasalahan wajah yang jadi musuh semua perempuan ini juga bisa kamu sembuhkan dengan menggunakan bahan herbal. Salah satunya adalah getah pepaya. Pengaplikasiannya pun sama seperti masker yang bisa kamu pakai atau oleskan di malam hari sebelum tidur. Tapi jangan cepat putus asa ya, karena perubahan kondisi jerawat akan membaik setelah kamu rutin menggunakannya minimal 1 bulan. Tumit pecah-pecah masih di permasalahan yang sering dikeluhkan perempuan. Karena pastinya tumit yang pecah-pecah bikin morning people nggak pede saat menggunakan sepatu yang cantik untuk acara kencan bareng pasangan. Getah pepaya bisa loh buat tumit kamu lebih mulus. Cukup aplikasikan 2 kali sehari ke area tumit yang pecah-pecah. Dan rasakan perbedaannya setelah beberapa kali digunakan. Bisul. Jika kamu sedang kesakitan karena bisul, pastikan juga untuk memanfaatkan getah pepaya. Sama seperti penggunaan pada masalah sebelumnya. Morning people hanya tinggal mengoleskan getah pepaya ke area bisul dan diamkan beberapa detik. Penggunaannya pun cukup 2 kali sehari di pagi dan malam hari. Nah, itu tadi informasi seputar getah pepaya yang masih jarang kita ketahui. Gimana morning people? Kamu tertarik untuk mencobanya nanti?
Tapi sebuah masalah atau bahkan pernah terjebak dalam kesulitan yang sama seringkali menjadi penyatu antar manusia. Dan itulah yang terjadi pada perempuan-perempuan yang menderita karena perang di daerah Kurdis Suriah. Mereka berkumpul dan membangun satu komunitas. Tak hanya itu saja, mereka juga memisahkan diri untuk tinggal di satu desa tanpa ada satupun laki-laki. Desa tersebut diberi nama Jinwar, di mana para janda, perempuan penyintas KDRT, dan serangan seksual tinggal bersama. Jinwar sendiri berarti tanah wanita dalam bahasa Kurdi. Awalnya, desa tersebut memang menampung 5 keluarga dan telah dibuka sejak Hari Perempuan Internasional pada tahun 2018. Saat ini, tempat tersebut berkembang menjadi desa yang menampung wanita beserta anak-anak mereka. Di sana, mereka hidup saling mendukung satu sama lain dan harus hidup tanpa laki-laki. Sebagian besar dari penghuninya merupakan korban perang karena ditinggal sang suami melawan ISIS. Para perempuan yang tinggal di sana pun bersatu untuk membangun kehidupan yang aman dan damai untuk mereka dan anak-anak. Desa khusus perempuan ini menampung semua kalangan tanpa memandang latar belakang etnis maupun agama mereka. Desa ini terbuka bagi siapapun yang membutuhkan. Tak hanya melindungi sesama, tempat ini juga ramah lingkungan. Semua perempuan saling bahu-membahu membangun rumah menggunakan lumpur, pakan ternak, kayu, hasil alam yang tidak mencemari lingkungan. Meskipun disebut-sebut sebagai desa khusus untuk perempuan, bukan berarti wilayah ini tak dapat dijangkau oleh laki-laki yang morning people. Selain anak-anak lelaki, pria dewasa juga diizinkan masuk pada waktu-waktu tertentu. Namun tetap saja, para pria yang berkunjung pun tidak diizinkan untuk menginap. Wah, Haifa, hari ini kita energik banget ya. Oh iya dong. Saking energiknya kita nggak kerasa kalau sudah segmen akhir dong. Wah. Artinya apa, Haifa? Ya, bentar lagi kita akan berpisah dong dengan Morning People di rumah ya. Tapi sebelum itu kita juga akan update dulu nih berita-berita yang paling baru. Dimulai dari berita pertama ya, Vi ya. Betul sekali. Sekarang kan katanya udah mulai perubahan cuaca ke musim hujan nih, Vi, katanya kan. Terus katanya beberapa wilayah itu mengalami cuaca ekstrim kayak hujan deras kemarin di Margonda Raya, Depok, yang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Tapi untungnya nggak ada korban dalam kejadian ini. Waduh, serem banget ya pemirsa. Itu artinya kita tuh harus mesti hati-hati di kalau hujan deras. Mending kalau lagi hujan berteduh aja deh. Kalau lagi berkendaraan mungkin lebih baik waspada, lihat kiri, kanan, takutnya ada pohon yang tumbang atau genangan air. Nah, Haifa, aku juga punya berita terbaru nih yang mungkin bikin kamu terharu. Di Surabaya, pihak Rumah Sakit Lapangan Indrapura sudah membantu pasien COVID-19 melahirkan secara normal. Dan ini merupakan kasus pertama yang mereka tangani. Dan alhamdulillah sang ibu pun melahirkan bayi laki-laki yang selamat dan ganteng banget, lucu banget adiknya. Aduh, terharu banget, Vi. Ibunya sehat, bayinya sehat. Semoga si ibu tadi juga cepat sembuh dari COVID ya, amin. Amin. Semangat juga buat para medis yang udah sigap dan gak lelah buat tolongin pasien. Betul sekali. Nah, kalau tadi ada yang membantu melahirkan pasien COVID, untuk pertama kalinya ini juga ada tol pertama kali yang dibangun pakai bambu. Buat tol dari Semarang ke Demak, Tanggul Laut, terintegrasi dengan tol ini. Jadi konstruksi pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Wow, ini pun jadi tantangan tersendiri bagi Kementerian PUPR. Luar biasa loh, dari bambu. Hebat banget Indonesia, aku jadi bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, semoga inovasi ini benar-benar berjalan dengan lancar ya, Via. Betul sekali. Amin. Nah, kalau tadi ada yang membantu melahirkan sama ada yang tol juga, ya kan? Terus ada apa lagi nih berita hari ini yang sudah kita bagikan kepada para pemirsa? Ayo, Haifa. Ya, aku juga mau review berita apa aja yang udah kita bahas dari segmen pertama ya. Betul. Ada kapal Indonesia yang disulap jadi furniture apik banget di Rusia, Morning People. Keren banget kan, lihat nih. Gak kalah menarik, ada juga dari Pak Menteri, Pak Erick Thohir yang beri kado istrinya seekor kambing di hari ulang tahun pernikahannya mereka. Keren gak sih? Anti mainstream. Atau jangan-jangan di dalam kambingnya ada emas. Kambingnya kambing sultan ya. Betul. Dan selain itu juga ada berita yang mengharukan dan membuat kita juga nggak boleh patah semangat. Dari Salwa Hussein yang sampai saat ini masih hidup karena jantung portable. Semoga kita doakan Salwa Hussein selalu sehat ya. Betul sekali, kita doakan. Semoga, aduh ya Allah. Segera diberikan kesehatan ya, Via. Ya, kita harus semakin bersyukur ya kalau udah diberi kesehatan, dan yang masih belum
diberi kesehatan harus semangat untuk mencari kesehatan itu sendiri. Ya, betul banget. Dan terakhir kita juga mau invite kembali bintang tamu spesial kita, Mbak Angela. Sini, Mbak. Mbak, sini dulu. Masih semangat? Masih dong. Ayo, Kita Pak. juga jangan lupa bilang makasih dong, Mbak Angela. Ya, Mbak Makasih, Angela, terima kasih makasih. sekali. Karena dari Mbak Angela tadi bikin perut aku kerucuk-kerucuk. Dan gak sabar banget aku pengen makan karena udah jam 10 nih, Eva. Iya ya, sedih banget ya jam Yaps. 10. Nah, sebelum pamitan kita juga ingin mengingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan di rumah ya, Morning Yaps. People. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan ya. Betul sekali. Dan terus saksikan Morning Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi. Pokoknya jangan ganti channel, cuma di iNews ya. Betul sekali. Sekarang saatnya apa? Saatnya untuk Morning Update. Ada apa di hari ini? Langsung kita Zumba, Mbak. Oke. Ya.